Nabi Idris ini keturunan Nabi Adam yang keenam. Jadi kalau diurut, nama dia ini adalah Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Nah, Nabi Syed inilah yang pertama kali menerima wahyu lewat malaikat Jibril, dan waktu itu usianya sudah 82 tahun. Nabi Idris mendapatkan wahyu 82 tahun. Kita bisa bayangin berapa lama Nabi Idris menahan melihat kaumnya yang sudah mulai melupakan Allah. Jadi dia diberikan Allah beberapa kelebihan sebelum dia diberikan mukjizat kerasulan. Nabi Idris ini dia dibuat oleh Allah seorang yang pandai, yang pertama kali menulis, yang pertama kali membuat baju. Dulunya orang membuat dari kulit binatang, sekarang semenjak Nabi Idris sudah dibuat dengan menggunakan kain. Nah, dengan kelebihan-kelebihan sebelum ini kan sudah cukup sebetulnya membuat orang percaya dengan Nabi Idris. Tetapi ternyata bukan hal yang mudah. Umur 82 tahun diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan juga mukjizat pengetahuan merawat kuda, ilmu perbintangan, kemudian ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan matematika ini. Tapi tetap orang tidak mau mengikut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Sebetulnya nama Nabi Idris ini adalah Hanuk. Tapi kenapa dia dinamakan Idris? Idris dari kata darasa, belajar. Dia orang yang sangat tekun untuk belajar. Jauh lagi dari masa-masa dahulu, dari Nabi Adam, Nabi Idris ternyata kunci orang untuk tabah dalam menghadapi hidup, sabar, dia mesti banyak belajar. Nabi Idris ini dicintai oleh kalangan malaikat, terutama malaikat Israel. Ya, gimana nggak cinta ya? Dia ini orang yang komplit, cerdas. Kemudian pada masanya dia juga membangun kota, sampai 188 kota yang dibangun oleh Nabi Idris. Jadi modern dia. Namun ibadah tetap khusyuk, tetap taat kepada Allah. Ini yang mesti kita upayakan. Sesibuk apapun kita, bisa nggak kita juga fokus kalau kita sholat tepat waktunya, tidak menunda-nundanya. Bisa laki-laki melakukannya secara berjamaah. Ini baru dicintai oleh malaikat. Cuma kadang kita berat ke dunia, lupa akhirat. Terlalu berat betul ke akhirat, lupa pula kepada dunia ya. Dia kombinasi ini harus seimbang. Malaikat yang mencintai Nabi Idris ini salah satunya adalah malaikat Israel. Nabi Idris dengan malaikat Israel ini bersahabatnya sudah sangat lama. Sampai waktu malaikat Israel turun ke bumi karena merasakan rindu. Jadi Nabi Idris heran. Sahabatnya ini datang tentu tidak wujud aslinya. Begitu datang dalam bentuk sosok pria, kemudian banyak juga datang membawa buah-buahan. Nabi Idris tidak dapat membaca siapa ini tamunya. Setiap kali Nabi Idris menawarkan makanan, malaikat Israel tentu menolak karena malaikat tidak makan, tidak minum. Ketika berjalan bersama malaikat Israel, mulai curiga Nabi Idris sudah 4 hari. Setelah 4 hari, malaikat ini tidak makan. Akhirnya Nabi Idris bertanya, "Kau ini sebetulnya siapa?" Apa kata malaikat Israel? "Aku ini Israel Idris." "Kau datang apa
apa untuk mencabut nyawaku? Tidak Idris, aku hanya ingin berkunjung denganmu. Aku tidak untuk mencabut nyawamu. Terus 4 hari ini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang? Banyak nyawa yang kucabut Idris. Makhluk-makhluk itu bagi hidangan di hadapanku. Jadi aku ambil mereka bagikan seorang yang menyuap makanan. Jadi tetap seperti biasa. Tidak mencabut nyawa, tetap Idris. Terfikir oleh Nabi Idris yang cerdas ini, Israel, coba mohonkan kepada Allah. Aku ingin merasa gimana kalau nyawa kita itu dicabut, itu gimana rasanya. Kata malaikat Israel, aku tidak mencabut nyawa melainkan dengan izin Allah, Idris. Jadi orang mati itu udah berdasarkan izin Allah baru dia dimatikan, dicabut nyawa. Terus gimana orang yang bunuh diri? Orang yang bunuh diri mendahului takdirnya. Nah, itu yang membuat Allah marah sama dia. Akhirnya Allah mengizinkan kepada malaikat maut, cabutlah nyawa Idris. Cabut oleh malaikat Israel. Setelah dicabut, malaikat Israel sedih melihat sahabatnya sudah mati. Kemudian Allah izinkan untuk mengembalikan. Nah, waktu mengembalikan itu ngamuk Nabi Idris. Kau kita berkawan berdua, kau cabut nyawaku sekeras itu. Kata malaikat Israel, belum pernah aku mencabut selembut yang kulakukan kepadamu Idris. Selembut kau bilang, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, ditarik kulitnya, dicabut, ditanggalin, itu rasa ruh lepas dari badan. Kau bilang lembut, itulah yang paling lembut Idris. Waduh. Ini yang harus kita fahami. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, ada yang seperti disabet dengan pedang sampai 70 kali. Ada seperti burung yang digoreng. Bagaimana menggelegak-gelegaknya rasanya badan kita lah, dibakar, dia digoreng, begitulah panasnya. Ruh mau keluar dari tubuh. Bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu akan bertambah berat beban itu. Tapi ada kabar gembira dari Rasulullah. Belum dicabut ruh seorang mukmin sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga. Maksudnya apa? Sakitnya itu hilang karena terlena memandang keindahan surga. Jadi karena terlena, hilang rasa sakit itu. Itu kabar gembira dari Rasulullah. Kemudian merasakan sakitnya kematian ini, itu yang membuat Nabi Idris semakin kuat untuk supaya umatnya tidak merasakan hal ini. Dia ingin umatnya dekat kepada Allah karena dia sudah merasakan sakitnya sakratul maut. Setelah itu Nabi Idris di beberapa waktu setelahnya dia sudah berdakwah kemana-mana. Apa kata malaikat, kata Nabi Idris, wahai Israel, bisakah engkau membawaku melihat surga atau neraka? Kata malaikat Israel, waduh, ini susah permintaan ini karena itu bukan ranah aku sebetulnya. Mengapa kau minta itu? Nah, kata Nabi Idris, aku takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan makin tebal imanku dengan melihat surga atau neraka. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah, minta restu, akhirnya diizinkan oleh Allah. Dibawa ke langit, diperlihatkan oleh malaikat Israel neraka. Begitu melihat neraka, lihat penjaga neraka, malaikat Malik yang sangat menakutkan, menyeret, menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya.
Nabi Idris tidak sanggup lihat rantai-rantai neraka, ular-ular neraka, kalajengking neraka. Nabi Idris pingsan. Setelah sadar, waduh, ngeri Israel, ngeri. Cepat ajak aku ke surga. Aku ingin melihat surga, mudah-mudahan tentram jiwa aku nih. Karena aku sok betul melihat neraka. Dibawalah ke surga. Sampai di surga nyaris pingsan lagi. Loh, kenapa pingsan lagi? Rupanya terkesima pula melihat keindahan surga. Apa keindahan surga itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terangan-angan. Saking indahnya itu udah di luar ekspektasi kita lah. Gimana keindahan surga. Lihat sungai-sungainya bening seperti kaca. Terdapat pohon-pohon bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Ada juga istana untuk penghuni-penghuni surga. Ada juga pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buah-buahnya begitu segar, ranum. Wah, indah banget. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Qisasul Anbiya, yang kita sering mendengar cerita tuh, Nabi Malaikat Idris tidak mau lagi keluar dari surga. Sebenarnya Nabi Idris memang ditakdirkan meninggal di langit yang keempat. Jadi memang sudah di langit dicabut nyawanya. Nah, itu makanya ada yang mengatakan begitu dia dari surga, dia nggak mau keluar lagi, ditinggalinnya sendalnya. Malaikat Israel ketakutan, kata Allah tidak. Dia memang sudah ada di sini. Dia sudah merasakan kematian, dia sudah melihat neraka, dan memang tempatnya adalah di surga. Sehingga malaikat maut pun tentram karena takut dimarahin Allah. Nabi Idris tidak mau pulang. Nah, setelah itu ditakdirkanlah dicabut nyawanya di langit yang keempat. Ketika Rasulullah Isra, ketemu Nabi Idris itu di langit yang keempat.